Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menanggapi bagaimana prediksi perkembangan UMKM ke depan dikaitkan dengan PP nomor 7 2021 yang diterbitkan pada tanggal 2 Februari tahun 2021. Di sini saya sendiri Angelika Putri Hadi Pratama NIM E 2019-1126 kelas Perbankan Syariah 3 akan menanggapi UMKM yang berjudul Kebijakan Perizinan Pengembangan UMKM pada jurnal publikasi ilmiah yang dikaitkan dengan pasal 39 yang berbunyi pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan usaha kecil untuk mempermudah perizinan berusaha. Nah, jadi menurut anggapan saya, pemerintah memang seharusnya membantu melakukan pembinaan dan pendaftaran kepada UMKM karena untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia ke depannya. Mengapa demikian? Semakin banyak UMKM di Indonesia yang terbuka, maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan. Pemerintah juga memberi kemudahan seperti menyederhanakan prosedur perizinan One Single Submission atau OSS, kemudian memberi keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil dan kebebasan biaya perizinan bagi usaha mikro, serta dukungan pembiayaan yang terjangkau bagi usaha mikro dan usaha kecil. Dalam mengelolanya pun, pemerintah juga hadir memberi penyederhanaan administrasi perpajakan, insentif pajak, dan kepabeanan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK, di mana pelatihan pembukuan dan pencatatan keuangan UMK itu pun juga pemerintah juga melakukan pembinaan terhadap itu. Dari situ menurut saya pemerintah sudah jelas membantu pendaftaran perizinan dan pembinaan terhadap UMKM guna mempercepat perkembangan perekonomian Indonesia ke depannya. Sekian tanggapan dari saya. Pasal selanjutnya akan ditanggapi oleh teman saya. Saya Nurazizatul Munawaroh NIM E 2019-1111 akan menanggapi bagaimana prediksi kondisi UMKM ke depannya terkait pasal 40 yang berbunyi dalam hal pelaku UMKM tidak dapat mengakses perizinan berusaha secara daring atau online. Dinas di tingkat kecamatan atau kantor desa memfasilitasi pendaftaran perizinan berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah. Sebenarnya pada tahun-tahun sebelumnya, perizinan berusaha dapat dilakukan secara online atau daring. Tetapi mungkin ada satu atau beberapa hal sehingga pemerintah mengeluarkan pasal baru yang terbit pada tanggal 2 Februari 2021 bahwa perizinan berusaha tidak dapat dilakukan secara daring lagi seperti tahun sebelumnya. Jadi menurut saya, karena pelaku UMKM tidak dapat mengakses perizinan berusaha secara daring atau online, maka pemerintah harus bisa memberikan solusi yang terbaik yang sesuai dengan keadaan yang ada pada setiap daerah agar pelaksanaan kegiatan UMKM tetap efektif. Jika pemerintah tidak bisa memberikan solusi lain terkait hal tersebut, maka ini akan membuat pelaku UMKM menjadi kehilangan arah atau juga mereka bisa berhenti melakukan kegiatan jual beli di UMKM karena takut dengan adanya sanksi jika tidak memiliki izin edar BPOM. Saran saya, pemerintah bisa membuat kebijakan, semisal dengan membuat perwakilan pendiri UMKM untuk mengurus perizinan berusaha datang secara offline ke kantor agar lebih efektif dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti yang masih berlaku pada saat ini. Dan bisa juga dengan memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada pelaku UMKM agar mengerti apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pelaku UMKM dengan pemerintah. Baik, itu saja tanggapan dari saya. Tanggapan pasal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Diana Holida, NIM E 2019-1127 dari kelompok 8. Di sini saya akan menanggapi perkembangan UMKM di Indonesia
dan memprediksikan perkembangannya ke depan. Menurut artikel izin usaha mikro kecil atau yang biasa disingkat menjadi IUMK terkait pasal 47 yang berisi informasi perizinan berusaha, bunyi pasal tersebut yaitu Menteri menyampaikan informasi perizinan berusaha kepada usaha mikro dan menengah sebagai permohonan perjanjian berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik. Dalam pasal tersebut juga menyantumkan beberapa aturan. Yang pertama yaitu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Nah, dalam artikel tersebut dijelaskan syarat untuk membuat IUMK. Yang pertama, mengisi formulir yang telah disediakan. Yang kedua, surat pengantar dari RT atau RW lokasi usaha. Yang ketiga, fotokopi KTP. Yang keempat, fotokopi KK. Dan yang kelima, pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 dicantumkan 2 lembar. Lanjut kepada aturan yang kedua, yaitu tata cara mengajukan permohonan izin usaha. Nah, ada tata caranya ya teman-teman dalam melakukan ini. Yang pertama yaitu tahapannya permohonan perizinan di kantor kecamatan. Dan bisa juga permohonan perizinan secara online yang telah dicantumkan pada pasal. Tahapannya yaitu yang pertama dengan membuat akun OSS. Yang kedua yaitu masuk ke akun OSS. Dan yang terakhir mengunduh NIB atau nomor induk berusaha dan IUMK. Selanjutnya yaitu pembebasan biaya perizinan. Nah, dalam pembuatan UMKM, biayanya itu gratis ya teman-teman. Subjek perizinannya itu pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dengan adanya izin usaha mikro kecil, membuat UMKM di Indonesia semakin berkembang. Karena ketika sebuah usaha memiliki IUMK, maka UMKM akan terlindungi. Dan juga pemilik usaha akan mendapatkan penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM yang sudah memiliki surat izin usaha mikro kecil. Jika saya memprediksi perkembangan UMKM di Indonesia ke depan akan jauh lebih baik dan lebih bagus, serta UMKM akan lebih tertib dalam menjalankan aturan pemerintah yang ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Zidron, NIM E 2019-1131, kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan mengomentari mengenai UMKM terkait pasal 53 dalam jurnal kondisi UMKM masa pandemi COVID-19 pada pertumbuhan ekonomi krisis serta program pemulihan ekonomi nasional terkait pasal 53 ayat 1 berbunyi, dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengupayakan pemulihan usaha mikro dan usaha kecil, meliputi yang pertama, restrukturisasi kredit. Kewajiban pemerintah dalam usaha mendorong pemulihan usaha mikro dan usaha kecil di Indonesia masa pandemi COVID-19 dalam kebijakan restrukturisasi kredit berupa pembiayaan bunga dan cicilan agar masuk ke dalam program restrukturisasi penundaan cicilan 6 bulan. Menurut saya, dengan adanya program tersebut memudahkan usaha mikro dan usaha kecil untuk membayar cicilan, bunga, serta cash flow. Yang kedua, rekonstruksi usaha. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan guna merekonstruksi dampak ekonomi usaha mikro dan usaha kecil di Indonesia di tengah pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, mendapatkan bantuan sosial, yang kedua, pembiayaan bunga dan cicilan agar masuk ke dalam program restrukturisasi penundaan cicilan 6 bulan, yang ketiga, menggunakan kredit usaha rakyat atau KUR sebagai pembayaran usaha mikro dan usaha kecil, yang keempat, mendorong pembelanjaan pemerintah dengan memprioritaskan produk usaha mikro dan usaha kecil, yang kelima, usaha mikro dan usaha kecil mampu mengembangkan beragam ide, inovasi, dan beradaptasi dengan pasar baru melalui platform digital. Menurut saya, dengan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terhadap usaha mikro dan usaha kecil sudah sesuai untuk mengatasi melemahnya ekonomi akibat pandemi COVID-19. Yang ketiga, bantuan permodalan. Kebijakan pemerintah dalam usaha menyelesaikan permasalahan yang menimpa usaha mikro dan usaha kecil terkait modal berupa usaha mikro dan usaha kecil dalam mendapatkan bantuan sosial, maka 98% pelaku usaha dimasukkan ke dalam kelompok miskin. Yang terakhir, yang keempat, bantuan bentuk lain. Langkah kebijakan pemerintah dalam usaha yang menimpa usaha mikro dan usaha kecil terkait bantuan bentuk lain yaitu dengan hadirnya kredit usaha rakyat atau KUR sebagai pembayaran UMKM. Dengan adanya kredit usaha rakyat meningkatnya dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nindi Fitraningrum, NIM E 2019-1117. Di sini saya akan mengomentari pasal 54
yang di jurnalnya yaitu kondisi UMKM masa pandemi COVID-19 pada pertumbuhan ekonomi, krisis, serta program pemulihan ekonomi nasional. Pada pasal 54, pemerintah pusat dan pemerintah daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan mengamankan untuk menjaga daya saing produk usaha mikro dan usaha kecil di pasar domestik. Pada jurnal tersebut ada pemaparan mengenai kelima langkah kebijakan pemerintah dalam usaha penyelesaian permasalahan yang menimpa UMKM di paparan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebijakan pertama, UMKM dalam mendapatkan bantuan sosial maka 90% pelaku usaha dimasukkan ke dalam kelompok miskin. Yang kedua, kebijakan kedua, pembiayaan bunga dan cicilan agar masuk ke dalam program restrukturisasi penundaan cicilan 6 bulan. Yang ketiga, kebijakan ketiga menggunakan kredit usaha rakyat sebagai pembayar UMKM. Yang keempat, mendorong pembelanjaan pemerintah dengan memprioritaskan produk UMKM. Yang kelima, UMKM mampu mengembangkan beragam ide, inovasi, dan beradaptasi dengan pasar baru. Menurut saya itu sudah sangat baik untuk rakyat yang kecil. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.